Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita juga akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan jadi pedoman dan juga penolong bagi kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji, hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, ayat ini ditulis sudah sekian ribu tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Waktu itu yang sekian lama itu sudah mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berarti sekarang sangat-sangat dekat. Ya, waktunya tidak lama lagi. Ya, karena itu kita harus bisa menguasai diri. Nah, ini yang sulit. Orang seringkali lebih mudah mereka melampiaskan segala keinginannya, hasratnya, termasuk amarahnya. Jadi seringkali orang jadi lepas kontrol, tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai diri. Oh, larut dalam dunia, ikut arus dunia, nggak bisa menguasai dirinya. Padahal orang yang tidak bisa menguasai dirinya ini berbahaya. Ya, hidupnya pasti kacau, tidak tenang. Nah, kalau sudah demikian, tidak bisa berdoa. Ya, karena firman Tuhan, kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi orang yang gak tenang, orang yang diliputi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebih, gak bisa berdoa. Sekalipun seakan-akan berdoa, sesungguhnya ya itu cuma semacam ritual saja atau kegiatan saja, rutinitas saja. Karena orang yang mau berdoa sungguh-sungguh dibutuhkan ketenangan, penguasaan diri, penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi bukannya ya pokoknya berdoa, nggak sembarangan seperti itu. Artinya yang dimaksud ini supaya kita sungguh-sungguh berdoa, dan berdoa kita doa yang berkenan. Orang-orang yang belum bisa menguasai diri, masih dikuasai oleh emosinya, dikuasai ambisinya dan segala sesuatu yang berfokus kepada dirinya, kecenderungan doanya doa yang untuk kepentingan diri. Nah, inilah yang ditegur Tuhan. Ya, jadi doanya itu bisa saja malah doa yang mengutuk. Ya, doa mengutuk orang lain. Dalam doanya dia membenci orang lain. Bahkan saya pernah dengar ada satu judul film itu, doa yang mengancam. Loh, doa kok ngancam? Nah, jadi artinya apa? Ya hidupnya ini kacau. Doanya juga nggak beratur, nggak terarah. Dan Tuhan tidak berkenan terhadap yang demikian. Ya, doa itu bukan untuk memuaskan emosi kita. Ya, doa yang kita naikkan adalah berdoa sesuai dengan kehendak Allah.
Nah, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan kalau kita sendiri tidak tenang? Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Ayo, di akhir zaman di mana arus dunia begitu kuat, jangan sampai kita tidak bisa menguasai diri, bahkan larut atau ikut arus dunia. Jangan sampai itu terjadi atas hidup kita. Kalau demikian terjadi, maka kita tidak akan pernah bisa berdoa. Orang yang tidak bisa berdoa kepada Tuhan berarti tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Hati-hati. Ya, pastikan bahwa kita bisa selalu terkoneksi dengan Tuhan. Dan kuncinya diantaranya adalah menguasai diri dalam segala keadaan. Menguasai dirinya dalam segala hal. Dan tetap tenang. Tidak khawatir, tidak cemas, tidak dipenuhi dengan ketakutan, tapi ada kedamaian, ada ketenangan dalam dirinya. Sehingga dia bisa berdoa, dan doa yang dia naikkan, doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ingat, doa bukan sekedar permohonan. Doa juga mengandung arti bahwa kita ini berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi orang yang berdoa berarti orang yang punya koneksi atau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, dengan sering berdoa berarti kita sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan Tuhan. Dalam doa juga bukan sekedar permohonan, tetapi juga kita mendengarkan pesan Tuhan. Dalam doa juga kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Dalam doa juga kita menyembah Tuhan. Jadi doa ini punya pemahaman yang luas sekali. Yang intinya pastikan kita selalu bisa berdoa dengan benar. Kunci penting adalah dengan kita menguasai diri dan jadi tenang. Ya, jangan gegabah, jangan bertindak semau kita sendiri, menurut kehendak kita sendiri. Belajar untuk tenang, mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, dan mulai bertindak seperti yang Tuhan mau. Sehingga apa yang kita kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ini akhir dari akhir zaman. Jangan sampai kita terlewatkan. Jangan ikuti arus dunia. Kita mesti berbeda. Jadilah tenang, kuasai dirimu, dan tetaplah engkau selalu berdoa kepada Tuhan supaya ada interaksi dan hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami semakin bisa menguasai diri, mengendalikan diri dalam segala keadaan, dan menjadi tenang. Sehingga kami bisa berdoa, kami bisa berinteraksi dengan Tuhan, bahkan kami bisa mendapatkan petunjuk Tuhan. Sehingga tindakan kami, perbuatan kami, semua sejalan dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.